tomatnya panen, terus cabenya sudah subur di atas. Adiknya Bang Arman yang tinggal di rumah sana, seperti itu. Sama sekali nggak ada tanaman apa-apa, tapi saat ini sudah ada buah ceri nih. Jadi untuk bisa buat berteduh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini masih di pertanian di perbukitan Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di Kampung Bukit Harapan ya. Di sini ada pertaniannya Bang Arman, salah satu petani ya, rantau juga ya, karena beliau dari Sulawesi. Jadi merantau di Kalimantan Utara di sini untuk bertani seperti ini. Cara bertaninya Bang Arman ya, bukan cuma Bang Arman aja ya. Di sini banyak petani dengan cara seperti ini ya. Tumpang sari, tomat di tengahnya lombok. Jadi nanti saat lomboknya tomatnya sudah mati, lombok ini sudah subur. Seperti itu. Jadi pupuknya cukup satu tempat tapi kena semua. Jadi seperti itu. Beliau di sana Bang Arman lagi nyangkul di sana ya, lagi membersihkan tanaman tomatnya yang ada di sana ya. Dan di sini juga kalau tomat kan memang harus membutuhkan lanjaran atau ini ya. Ya lanjaran lah saya sebut di sini ya. Itu kan untuk pengikat antara sini sama sana, nanti tomatnya diikat ya supaya tidak ambruk seperti contohnya di sana nanti ya. Ini pun menggunakan kayu ulin ini. Ini karena sebetan, karena di sini dulu nih ulin luar biasa ya. Cuman sayang sekali nggak ada pohon ulin terdekat di sini ya. Nggak ada pohon ulin terdekat sini. Seandainya ada, saya mau videokan. Ada tapi jauh di sana ya. Jadi contohnya ini ya, di sini dulu ulin banyak sekali. Ini bekas sebet-sebetan orang dulu gesek ya, gesek dulu, terus masih ada sisanya sebetan. Jadi nah ini juga, ini bekas ulin juga ini. Ini sudah puluhan tahun di sini tetap seperti ini ya. Tapi jarang sekali dijumpai ulin yang ya, maksudnya ada satu dua ya yang masih kadang seperti ini ya. Di dalamnya pasti lubang. Di dalamnya pasti lubang, itu karena rayap dari bawah naik ke sini. Dulu pernah saya bekerja sebagai tukang gesek atau tukang gaji itu, berkali-kali saya numbang itu kayak pasti lubang seperti itu. Contohnya seperti ini juga. Paling sekitar 2 meter 3 meter itu rapet ya. Terus seperti ini kan, di bawahnya lubang, di sininya rapet seperti itu, karena di bawahnya terkena rayap. Ini ujungnya ya masih utuh, ini sudah puluhan tahun. Mungkin ini yang sudah digesek ini mungkin sudah jadi tunggul rumah ya, atau jadi papan di sana. Tapi ini yang di sini ini masih utuh, ini tangkai-tangkainya ini ya. Ini tangkai-tangkainya di sini itu masih utuh. Ini habisnya karena dibuang, dibakarin karena ini tuh, ini ya ulin juga ini bekas ulin juga. Karena sangat banyak sekali di sini, kilometer 50 itu terkenal kayu ulin seperti itu. Jadi banyak sekali dulu ulin. Kita lanjut lagi ke pertanian lagi ya. Jadi seperti inilah contoh pertanian di sini, pertaniannya Bang Arman ya. Jadi ada tomat, di sela-selanya lombok seperti ini. Jadi lomboknya ini sudah subur, tomatnya nanti naik ke atas, dikasih lanjaran atau dibikin rambatan seperti ini. Kalau ini fungsinya untuk mengikat aja nanti ya. Jadi di sini nanti disolasi atau dilakban ya, supaya untuk mengikat ini supaya nggak roboh. Karena tomat itu biasanya kalau berbuah itu pasti melengkung ya, karena pohonnya ini lentur seperti itu.
Ini sudah subur ya, sudah banyak sekali dari sana sini tuh, banyak sekali. Berapa yang tomatnya panen, terus cabenya sudah subur di atas seperti itu. Ini ya, ini tanaman tomat semua. Jadi seperti ini nih contohnya, ini ada diikat pakai solasi ya, isolasi ini supaya untuk biar tidak roboh seperti itu. Itu Bang Armannya ke sana malahan Bang Armannya malah turun. Nah, seperti itu ya. Ini bagus karena tanahnya tanah gunung dan juga gembur sekali ini tanahnya, jos pokoknya. Tuh Bang Arman ke sana malahan, jadi nggak sempat saya tanya-tanya, malah ke sana seperti itu ya. Dan di sini ada tanaman kakao juga, ini kakao. Wih, ini mantep ini. Ini berapa jalur aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sana. 10 jalur, tapi yang sebelah sini sudah mulai menghijau dan di sana tampaknya baru mulai ditanam. Ya, sering sekali saya jumpai di sini petani di sini memang tanamnya seperti ini ya. Dengan cara tanam di tomat dan lombok, tumpang sari. Tanaman tumpang sari namanya. Nah, untuk air jadi tersedia seperti ini. Di bawah ini sudah air. Itu tempat penyemaian di sana ya. Ada penyemaian lombok, ada juga apa di sana itu ya, tempat semaian di sana. Luar biasa. Untuk tanahnya seperti ini ya. Ya, tanahnya. Ini cangkul ini enak betul loh. Bris ya. Dulu pernah saya nyangkul di sana. Dicangkul itu bres enak. Di samping sana masih hutan ya, jadi harus dijaga karena kadang-kadang ada beru ya. Ini semaian lombok juga di sini. Airnya jernihnya, alami sekali airnya. Ini karena air dari gunung asli ya, air dari gunung asli ini. Tapi ini banyak apa ya, itu kayu-kayu seperti itu karena sering seperti ini ya, pembukaan lahan, jadi kayunya yang jatuh ke sini hanyut. Tapi untuk airnya tetap jernih seperti itu. Ini kemarin karena habis hujan, jadi kelihatan agak keruh. Biasanya bening betul biasanya. Dan juga selain bertani seperti ini juga biasanya dulu memang di sini tanaman padi ya, padinya Mas Manto. Terus di sini juga bekasnya ini ya, sisa-sisa tanaman padi juga, padi gunung, padinya harum. Dan kita lanjut lagi sambil ke sini ya, sambil ke sini kita menuju ke sini. Aduh, saya nggak jadi ambil sayur ini. Pak Hasim sudah telepon terus. Nah, di sini juga sudah mulai dicangkul-cangkul lagi. Nyangkulnya pun nggak dalam-dalam ya, hanya sekedar aja ini cangkulnya. Seperti ini ya. Ini nyangkulnya hanya sekedar aja ini. Seperti ini. Tuh, nggak dalam-dalam. Sekedar aja nyangkulnya. Cuma dikecruk-kecruk, dikecrik-kecrik nih. Itu. Tapi sudah bagus ya, bagus tanahnya di sini ya. Dan juga sudah mulai ditanami lagi, berapa gulut lagi di sini, berapa jalur ya maksudnya. Dan di sini juga ada tanaman ini kayaknya timun kayaknya. Dilihat dari daunnya timun. Itu ke sana ya, sudah tanaman timun semua. Ini di sampingnya Mas Giono. Di sampingnya Mas Giono, dan juga di bawahnya nggak ketinggalan, itu selalu ditanam lombok. Supaya untuk menambah, maksudnya nanti saat timunnya mati, lomboknya ini sudah hijau ataupun bagus sudah bercabang seperti itu. Biasanya seperti itu. Sering saya lihat di sini, saya sering jumpai seperti itu. Tuh. Luar biasa. Kita sambil sini ya. Memang daerahnya panas ya, tapi untuk sayur di sini ya memang ya perlu pengairan, tapi untuk air dekat sekali ya, dekat sekali di situ sungai, karena sungai ya. Jadi sayur ini kan perlu
banyak air, dan juga daerahnya pegunungan seperti ini kan cepat kering ya, cepat kering. Jadi perlu air, tapi airnya dekat di sini. Dan juga ini sini saya lihat ada tanaman daun bawang juga ini ya. Ini ada tanaman daun bawang juga di sini. Ini. Tapi masih baru proses penanaman ya. Ini. Tapi biasanya itu apa ya? Suburnya beda ya. Suburnya beda. Karena ini tanah gunung. Seperti contohnya tempat Mas Jono dulu, bagus sekali itu. Karena tanahnya bagus, gembur. Ini baru penanaman kayaknya, ini berapa hari, mungkin kurang lebih 1 mingguan. Ini tempatnya Bapak Ical ya, di sana ya, kakak adiknya Bang Arman yang tinggal di rumah sana, seperti itu. Jadi Bang Armannya kemana tadi ya? Lari kemana orangnya? Dulu di sini sudah babat semua, babatan semua sini. Bagus, semua tanam padi di sini. Setelah padi habis, sekarang ditanami sayur-mayuran seperti ini ya. Seperti ada tomat, ada timun, ada apa namanya lombok. Jadi tanaman tumpang sari. Di sini tempat pembibitan juga. Ada tempat pembibitan juga di sini. Harus dipagar seperti ini karena apa ya, ayam ya, jadi harus dipagar pakai seperti ini. Wah, ini ternyata di sini seledri. Oh, seledri ini tuh. Tanaman seledri. Dulu di sini tanaman seledri bagus sekali ya. Di situ tempatnya Mas Manto. Ini airnya jernih banget. Tuh. Jernih sekali airnya. Karena air gedungnya sejuk, ini dingin betul airnya, sejuk banget. Nah, disinilah dulu Mas Manto menanam seledri, hanya sedikit aja ya, dari sini ujung sini sampai sana, terus naik sampai sana aja. Itu sudah menghasilkan sebenarnya, cuman karena apa ya, tanahnya bukan tanahnya sebenarnya, iya kayak tanahnya itu makin padat atau apa, mungkin termakan usia seperti itu, sering sekali dipanen, jadi apa namanya, makin tua seperti itu, makin tua. Kita lanjut ke atas saja dulu, sambil berjalan-jalan ke atas ya, untuk melihat di atas lagi. Dari sana saya tadi jauh sana ya, langsung ke sini, menuju ke sini. Ini dulu sudah dibersihkan, tapi karena lama sekali saya tidak ke sini, akhirnya gondrong lagi seperti ini. Oh, kayaknya sudah sih kandungan kunci di sini. Saya mau sekalian pulang kayaknya. Tuh, malah pintunya dibuka. Tutup lagi karena mau pulang nih ya, sudah siang, jadi saya mau pulang dulu. Jadi di dalamnya seperti ini rumah singgah kami ya. Dalamnya seperti ini, lengkap ya. Kalau untuk di sini untuk masak-masak apa sudah tersedia semua, ada kompor, ada piring, gelas, sudah siap semua. Untuk lampu juga aman sekali. Nah, kita keluar dari depan, kayaknya Pak Hasim itu di depan, di atas kayaknya. Tapi jaketnya masih di sini. Kembali lagi lah.
atas, belakang. Aduh. Kita ke atas dulu ya, karena tadi Pak Asim sempat telepon, sempat tahu ada apa-apa di atas. Panasnya. Dan di sana itu rumahnya Mas Manto, itu ya, rumahnya Mas Manto masih bagus. Di sini pertaniannya bapaknya Ical atau adiknya Bang Arman, tapi katanya kurang bagus, sering terkena diserang apa ya, siput. Ini sering serang siput. Jalannya seperti ini, jadi motor nggak bisa turun karena musim hujan. Lumayan menanjak. Tuh pisangnya tuh. Ini pisangnya bagus banget. Tanaman pisang Mas Manto, tapi Mas Manto saya nggak ada. Ini pada digundulin ini. Tuh bagus sekali pisangnya. Sampai situ tuh tanaman pisang semua. Dulu sini garap semua ya sama Mas Manto, tanamin lombok. Tapi saat ini Mas Manto bekerja di jual pentol ya. Ini tanaman liar sebenarnya ini ya, buah ceri. Cuman ini tumbuh sendiri, nggak ditanam ya. Dulunya di sini gersang, sama sekali nggak ada tanaman apa-apa. Tapi saat ini sudah ada buah ceri nih. Jadi untuk bisa buat berteduh di sini. Ini buah ceri sebenarnya apa ya? Katanya bisa membuat apa namanya ya? Obat ya. Katanya seperti itu. Sejuk di sini sekarang. Kalau dulu di sini kan gersang, tapi sekarang sejuk. Gas pokoknya. Nah, di sini jalan yang arah ke sana, arah ke Berau. Terus yang ke sana itu arah ke Tanjung Selor ya. Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Tapi perbatasannya masih di sana lagi ya, 7 kilo lagi. Jas pokoknya. Walah, Pak Kasim di sini toh. Nah, yang ngopi. Alah ngopi lah, San. Makan mie. Ya, makan mie. Di boy. Bikinan mie butiut. Iya, satu Pak Tiut. Butiut. Kopi, mie. Kopi mie satu. Patut nih di. No, atus. Ini langsung lewat tol lah. ngawur jampir nih. Aku wis kadung ngejar mie piye. Pandai lho ora. Bisa untuk piro ini? Udah loro. Ini lagi, Bu. Nanti lagi melayani seseorang. Rokok, Mas. Ya, aku jorok teh apa emang? Buah ceri. Jos. Sejuk dan rasanya sejuk karena di pegunungan. Sana ada jalan, saya bisa ke sana itu melihat kayu ulin di sana ya. Itu masih ada kayu ulin hidup di sana. Cuman ada pokok ulin di sana itu ya. Mana ya? Oh, itu di sebelah sana. Ini durian, sebelah sananya ya. Itu ada ulin di situ. Cuman jalannya itu sangat ekstrim ya, kesananya itu seperti semak seperti itu, jadi saya nggak bisa ke sana. Sana itu nggak kelihatan sudah.
Kalau ini bukan durian. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Insya Allah kapan-kapan kita reviewkan kayu ulin yang asli dari, maksudnya yang utuh masih hidup ya. Tapi karena ini waktunya saya tidak bisa ke sana dan juga susah jalannya, jadi saya tidak bisa menuju ke sana. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon maaf dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.